wabarakatuh. Nama saya Cahyono SPD. Hari ini saya akan membuat video unjuk kerja kinerja guru di PPG Daljab 2023 kategori 1 angkatan kedua LPPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saat ini saya bekerja di unit SMK Fathahillah Cilengsi Bogor. Dan hari ini akan buat video pembelajaran tentang materi barisan dan deret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Saat ini sudah bertemu kembali dalam pembelajaran matematika untuk hari ini. Oke ya, sebelum kita memulai semuanya, marilah untuk biar kegiatan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketua kelas untuk persiapan memimpin doanya. Silakan ketua kelas untuk bicara. Ya, kita berdoa. Pada hari ini kira-kira siapa yang nggak masuk? Tidak masuk, siapa lagi? Fadil. Banyak ya yang nggak masuk ya. Ada 3 orang apa 4 orang ya? Mudah-mudahan mungkin mereka sedang tidak enak badan. Mudah-mudahan mereka diberi kesehatan. Ya. Oke, selanjutnya pada hari ini satu hal yang perlu garis bawahi bahwa kehidupan seorang di dunia itu adalah pertama selalu bersyukur pada Allah. Apapun yang sudah Allah berikan pada kita semua, kita harus bersyukur. Motivasi hari ini adalah jadilah menjadi orang baik. Karena orang baik itu pasti akan diterima di surga karena aura kebaikannya. Ya, makanya dimanapun kalian berada, desa, di kampung, di halaman, atau mungkin di rumah kalian atau di masyarakat kalian, tetaplah menjadi orang baik. Karena orang baik itu pasti akan sukses sama semua. Ya, oke. Selanjutnya kita hari ini akan mempelajari materi tentang barisan deret. Tapi sebelumnya silakan kalian persiapkan dulu. Silakan kamu cek dulu di bawah kolong meja barang ada sampah. Kemudian bagi yang belum rapi bajunya, berdiri dulu dirapikan dulu nagaan ya. Belum rapi coba dirapikan dulu biar bagus, biar rapi. Kemudian buku pelajarnya disiapkan, buku paketnya disiapkan, alat komunikasinya disiapkan, supaya nanti kalian bisa melihat dari materi pelajaran. Dan saya Bapak sudah share tadi, silakan dibuka supaya kalian juga paham tentang materi hari ini. Ya, silakan buka buku paketnya dan buka alat tulisnya. Buka buku paketnya, buka persiapan buku tulisnya juga dipersiapkan. Silakan persiapkan bukunya, kemudian alat komunikasinya juga dipersiapkan. Oke, anak-anak semua, hari ini satu hal yang akan kalian pelajari hari ini adalah tentang barisan dan deret.
apa sih itu barisan dan deret, nanti kita akan ke sana, tapi Bapak akan menjelaskan tentang tujuannya. Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini yang akan bisa lihat di sini adalah tujuan kegiatan pembelajaran barisan dan deret. Kan itu harus tahu dan harus paham bahwa barisan dan deret itu ada dua, yaitu barisan dan deret aritmatika dan barisan deret geometri. Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama tujuannya adalah menentukan suku ke N barisan aritmatika dan jumlah suku ke N deret aritmatika pertemuan kali ini. Nah, nanti pertemuan selanjutnya nanti kan menentukan suku ke N barisan geometri dan deret geometri nanti ke depannya lagi. Tapi untuk kali ini Bapak akan menerangkan tentang apa sih baris dan deret aritmatika, karena ada dua sesi, di mana sesi pertama itu kita bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Di sesi pertemuan selanjutnya adalah barisan dan deret geometri. Nah, untuk kalian lebih paham dan lebih tahu tentang apa sih tentang barisan dan deret geometri, nah maka dari itu kita akan membahas sedikit supaya kalian paham tentang barisan dan deret geometri. Jelaskan apa sih itu barisan dan deret aritmatika dan ya barisan dan deret. Yang pertama ya adalah definisi. Definisi bahwa barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan, ya. Bilangan di mana yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan konstan. Nah, kalian bisa lihat ke papan ini sebentar. Bagaimana ini menentukan suku ke N-nya? Kita lihat 1,4, 7, 10,13. Ya, sehingga 2 ke 8 berapa? 6. 8 ke 14? 6. 14 ke 20? Berarti jedanya berapa? Nah, jeda atau beda? Karena hitungannya mundur bukan maju. Ya, berarti min. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Nah, akhirnya jadinya beda. Abang ya? Jadi UN itu apa? UN itu suku PN. A suku pertama, B beda dan E ya. Oke. Kemudian contohnya nih, misalkan kita ambilkan contoh, misalkan tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3,2,7,12. Jadi suku pertamanya itu apa? Min 3 ya, karena min 3 ada kemudian bedanya berapa? Min 3 kedua berapa? 5. Min 3 berapa? 1. Kan pertama min 3 laju ke min 2, kemudian lanjut ke min 1, kemudian lanjut ke 0 dong, terus tadi dong ke terus kemana? Jadi apa bedanya? 5 ya, dan 5 ya. Oke, kan dari sini jadi min 3 ke 2 berapa? 5. Min 3 ke 0 kan berapa? Dari min 3 ke 0 berapa? 2. Ya, 3 ke 2 Ya. sehingga si gampang tinggal kan, jadi kita udah gampang jadinya min 3 ini dari suku pertama. Ya, dalam 8 itu dari mana? 8 dari mana? Ayo. 8 dari mana ini? N. Suku Kita, 8 itu dari N ya. Kemudian satu itu maksudnya N, 8 bukan N. 8 itu A. Ya, ingat ya. 8 itu A, min 1, 5-nya adalah beda. Jadi UN jadi 8 karena kan kita tentukan yang ke 8 ya, sehingga jadi min 3, 8 min 5 min 1, 8. Jadi 8 ini dari sini. Kalau misalkan 20 berarti ya 20 dari sini. Jika ada 20 itu adalah A ya. Ya min 20 ini 32 ini 9.
jumlah suku-suku dari suatu barisan. Nah, di sini ada bacaan matematika. Ya, tadi misalnya Bapak kasih tahu. Nah, di daerah ini ada jumlah suku ya. Contohnya 1 tambah 3 tambah 5 ya. Contoh soal misalkan. Ini soal cerita. Ya, Pak Asep membuka sebuah warung lalapan ayam di hari pertama. Buka Pak Nom menyediakan 20 ekor ayam di hari kedua, misalnya tambah jadi 24 ekor ayam di hari ketiga. Dia ada 28 penyelesaiannya. Di sini ada penyelesaiannya. Nah, persediaan ayamnya itu adalah A 20, persediaan hari kedua adalah U 24, persediaan ayam hari ketiga adalah U3. Dan ditanya U7. Nah, ini solusinya seperti ini. Jawab ya, B-nya cari bedanya dulu. 24 ke 20 ada 4 ekor ayam, jadi jawaban pada hari kedua adalah 44. Oke, untuk perjelas silakan kalian melihat tayangan video ini. Pada video ini kita akan belajar materi tulisan dan deret. Materi ini akan saya bahas dalam beberapa video terpisah dan ini adalah video bagian pertama. Pada video bagian pertama ini kita akan belajar konsep dasar bahasa matematika. Bagaimana cara menentukan rumus pokok berarti apa sih nilai itu akan hemat waktu kita. Nah, video ini kalau kita substitusi dan nilai A dan B-nya, A-nya kita ganti dengan 17, B-nya kita ganti dengan 23. Jadi 28 sudah 17 ditambah 20 itu kali negatif 3, 20 itu kali negatif 3 itu negatif 81. 17 tambah negatif 81 itu adalah negatif 60. Jadi jawaban adalah A. Oke, setelah kita bahas contoh ketiga, diketahui barisan aritmetika sebagai berikut. Suku ke-20 tulisan U5-nya ganti dengan negatif 5 dan A-nya ganti dengan negatif 25. Dan di sini kita peroleh negatif 5 tambah 25 sama dengan 4. Jadi negatif 5 tambah 25 itu 20. 20 sama dengan 4, maka B-nya 20 kali 4. B-nya sama dengan B. A-nya tidak ada dan B-nya tidak ada. Jadi langsung kita substitusi ke rumus ini. Kita akan mencari U13. U13 itu sama dengan A tambah 12. A-nya ganti dengan 25, tapi lainnya perlu teman-teman ketahui jika bilangan misalnya PN kita sisipkan sebanyak n buah bilangan dan membentuk suatu barisan ataupun deret aritmetika, maka beda barisan yang terbentuk itu B-nya bisa kita cari dengan rumus ini, yaitu I dikurangi P lalu dibaginya. Sumbu pertama dan terakhir suatu barisan aritmetika, dan di sini ada suatu tengah yang akan saya bahas adalah 4 dan 34. Jadi ini suku pertama ya, ini A-nya, ini 34 adalah suku tengahnya, UT, suku tengah. Yang ditanyakan adalah suku terakhir atau UN. Ini pilihannya. Dan konsep suku tengah barisan aritmetika untuk n yang menjadi suatu barisan aritmetika yang memiliki suku tengah itu khusus untuk yang memiliki jumlah sukan. Caranya kedua harus kita kalikan. Jadi 2 UT sama dengan ini kita coret A ditambah UN. Kita akan mencari UN, berarti A-nya berdiri 2 UT dikurangi A sama dengan UN, atau kita tulis UN sama dengan 2 kali suku tengah dikurangi suku pertama dikurangi A. Kita substitusi UT-nya ganti 34 dan A-nya ganti 34. Jadi UN sama dengan 2 kali 34 dikurangi 4. 2 kali 34 68 dikurangi 4, 60. Ini nilai suku terakhirnya. Jadi kita beda lagi.
silakan. Yuk, silakan bergerak. Ya, silakan. Dandi ada di mana, Dandi? Ya, silakan. Ayo, kita waktunya berapa waktu ya kita ya? Ya, silakan. Aska ada di mana? Batan ada di mana? Ya, di sini ada suatu permasalahan tentang barisan dan geret, di mana di sini adalah tentang pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini Bapak akan berikan lembar dan masing-masing kelompok untuk bisa mendiskusikannya, mendiskusikan tentang permasalahan yang akan Bapak kalian. Oke? Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian permasalahannya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya, silakan. Ya. Oke, selanjutnya silakan. Ya, di situ ada masalah tentang, coba kalau perhatikan ilustrasi di atas, ya. Ya. Di situ ada langkah-langkah kegiatannya, istilah kelompok kalian yang tersedia. Jawablah pertanyaan pada KKJ dengan diskusi dan tanyakan pada gurumu. Ya, silakan. Informasi apa yang kamu dan permasalahan apa? Silakan kalian diskusikan. Dua itu ya, ada dua masalah ya. Yang satu masalah yang mobil, kemudian selanjutnya yang kedua adalah masalah batik, ya itu kedua ya. Nah, kemudian masalah kursi, ya ada tiga masalah yang harus kalian selesaikan dan nanti kalian presentasikan. Misalkan kelompok pertama, nanti kalian masalah pertama, kelompok kedua masalah kedua, kelompok ketiga masalah ketiga, kelompok keempat masalah pertama dan ketiga, seperti itu ya, karena ini jumlahnya hanya 3 soal aja. Oke, silakan. Di berapa? Uraikan aja, diuraikan. Sama dengan ya, Pak, 6 kalian cari kan? Berapa? Jam berapa? 5, 1 kali bedanya 5. Jadi 5 ribu dari mana? Nah, 15.000 dong. Ya, pertama 5.000 ya. Dan ya 4 benar. Ya udah benar. Ever since the first time I opened up my eyes, just can't seem to close my eyes and sleep. Locked inside this daydream, don't hear me say thing, but I need you to wake me up. Need you to wake me up. When I'm falling asleep, Apa jawabannya? won't you wake me up? Yang kedua, apakah yang ditanyakan pada Won't you wake me up? kemudian selanjutnya selesaikan masalah yang menggunakan rumus yang paling tepat berdasarkan bahan bacaan yang tersedia atau pencarian dan berbagai sumber dan buatlah kesimpulannya. Apakah disiapkan? Kemudian nanti silakan kalian presentasikan. Kemudian yang LKP kedua, perhatikan baik-baik.
This is set up by a trying line for me. Is it better that you hurt than love? Cause the weather and the time is gone. Cause there never any wasted time to be. But is there some way? Is there some way? But is there some way? Keep you close to me. Taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km dan 10 km. Oke, siap? Udah, Fadlan? Silakan jelaskan. Siapa yang akan menjelaskan? Yo, siapa yang akan jelaskan? Yo, silakan. Yang mau jelaskan, silakan. Mulai. Silakan ada kamera. Diketahui harga buka pintu. Diketahui harga buka pintu taksi adalah 15.000 dan harganya adalah 5.000 per kilometer. Ditanya harga setelah 5 km sama dengan 15.000 tambah 5 dikali 5.000 sama dengan 15.000 tambah 25.000 hasilnya 40.000. Setelah 10 km 15.000 tambah 10 dikali 5.000 hasilnya 15.000 tambah 50.000 hasilnya 65.000. Setelah 50 km 15.000 tambah 50 dikali 3.000 15.000 tambah 250 hasilnya 265.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan soal cerita dari si pengrajin batik dari Bangblok. Soalnya akan dibacakan oleh Bapak. Dibacakan ya. Ini merupakan seorang pengrajin batik. Dia dapat menyelesaikan helai kain batik ukuran 2,4 meter kali 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus menambah sehingga kami harus menyediakan 9 helai kali kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan tinggal lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut pada bulan ketiga para tani menyelesaikan 63 helai kain.
first time living on cloud nine. You're the only one who dreamed this up. And I've been standing on the sidelines, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time I opened my eyes, just can't seem to close my eyes and sleep. Like this honest daydream, don't need any saving, but I need you to wake me when I fall asleep. I'm dreaming that you think of me, but if you're just too cool, I'll be your fool. When I fall asleep, I'm dreaming that you think of me, but if you're just too cool, I'll be your fool. Ya, jadi seperti musliman hari ini dan pembelajaran ini mudah-mudahan kalian bisa memahami, mengambil manfaat bahwa suku barisan atau barisan dan deret aritmatika bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan insya Allah besok pada minggu yang akan datang kita akan mempelajari lanjutan dari barisan dan deret aritmatika, yaitu barisan dan deret geometri. Tapi sebelumnya adalah kita lihat puisi berikut ini, dan siapakah yang akan jadi jawara untuk pertemuan pembelajaran hari ini. Ya, kita mulai ya. Tiga, go! Sekarang. Ya, mulai. Asma boleh bergerak. Lanjut Am. You turn into the worst of me. I wish I never told you why I feel so close to us. Your hands still stuck with colored doors. I'm shot from all your broken glass. Still wish I never told you why I feel what is this? Said you would try to deny it. Guess it's said about to try to lie for me. Is it better that you hurt tonight? Cause the weather ain't determined stand no more. Cause there never any wasted time to be. But is this love? Is this love? But is this